Fakta atau hoaks, kisah Gerwani menjunggil mata jenderal di lubang buaya. Selamat datang di channel kami. Salam waras dari Lami Sundel. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu cerita paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dugaan keterlibatan Gerwani dalam penyiksaan keji terhadap jenderal pahlawan revolusi di lubang buaya pada malam 30 September 1965. Mitos tentang penyiksaan seperti menjunggil mata dan aksi biadab lainnya telah lama menjadi bagian dari narasi seputar peristiwa G30S. Namun apakah semua cerita ini benar adanya? Mari kita telusuri faktanya. Latar belakang peristiwa G30S PKI terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 ketika sekelompok perwira militer yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September menculik dan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Lubang Buaya, tempat di mana kisah penyiksaan mengerikan disebut-sebut terjadi. Pada tahun-tahun berikutnya, Orde Baru menyebarkan informasi bahwa kelompok Gerwani, sebuah organisasi perempuan yang dekat dengan PKI, terlibat dalam aksi brutal penyiksaan terhadap para jenderal. Beberapa dari tuduhan itu termasuk bahwa Gerwani menjunggil mata, memutilasi tubuh, dan menyiksa para jenderal sebelum membuangnya ke dalam sumur di lubang buaya. Namun, apakah cerita ini adalah fakta atau hanya mitos yang disebarkan? Kisah yang beredar tentang Gerwani setelah peristiwa G30S muncul kisah bahwa para anggota Gerwani di lubang buaya melakukan tindakan sadis terhadap para jenderal. Dalam versi cerita yang dipopulerkan, anggota Gerwani diduga menjunggil mata jenderal, mengiris tubuh mereka, dan melakukan berbagai tindakan tak manusiawi. Pihak militer pada masa itu mengklaim bahwa Gerwani, yang merupakan organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI, ikut terlibat dalam kekejaman ini sebagai bagian dari agenda komunis. Narasi ini diperkuat dalam film dokumenter yang diproduksi pada era Orde Baru yang disiarkan berulang kali di televisi nasional, termasuk untuk generasi muda dan anak-anak sekolah. Visual yang diperlihatkan dalam film tersebut memberikan kesan kekejaman Gerwani yang kejam dan tak berberi kemanusiaan. Namun beberapa peneliti sejarah mengungkapkan bahwa narasi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh bukti yang solid, fakta-fakta di balik kisah penyiksaan di lubang buaya. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa sejarawan dan peneliti mulai menggali lebih dalam tentang peristiwa ini. Mereka menemukan bahwa banyak kisah yang disebarkan tentang Gerwani dan tindakan sadis di lubang buaya tampaknya tidak didukung oleh bukti yang kuat. Berikut beberapa temuan yang penting. Laporan forensik resmi. Setelah peristiwa tersebut, jenazah para jenderal diperiksa secara forensik dan laporan otopsi tidak menunjukkan tanda-tanda adanya penyiksaan sadis seperti menjunggil mata atau memutilasi tubuh yang dilakukan oleh para anggota Gerwani. Beberapa luka pada tubuh para jenderal memang ditemukan, tetapi luka-luka ini tidak sesuai dengan narasi penyiksaan brutal yang digambarkan dalam film atau cerita yang beredar di masyarakat. Narasi propaganda Orde Baru. Banyak sejarawan percaya bahwa cerita mengerikan mengenai penyiksaan brutal ini adalah bagian dari propaganda Orde Baru yang bertujuan untuk membangkitkan kemarahan publik terhadap PKI dan kelompok yang berafiliasi dengannya, termasuk Gerwani. Pada masa itu, pemerintah Soeharto tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menumpas pengaruh komunis. Menceritakan bahwa Gerwani dan PKI terlibat dalam aksi penyiksaan biadab membantu memperkuat alasan bagi pemerintah untuk menindak keras organisasi tersebut dan menumbuhkan kebencian rakyat. Kesaksian beberapa saksi mata. Beberapa saksi mata dan anggota Gerwani yang selamat dari penangkapan menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam penyiksaan terhadap para jenderal di lubang buaya. Bahkan sebagian dari mereka menegaskan bahwa mereka tidak pernah di tempat tersebut saat peristiwa itu terjadi. Pengakuan di bawah tekanan dalam beberapa kesaksian yang muncul di pengadilan pada masa Orde Baru, diketahui bahwa beberapa tahanan yang dituduh terlibat dalam penyiksaan di lubang buaya diduga dipaksa untuk memberikan pengakuan di bawah tekanan.
Hal ini membuat kebenaran dan pernyataan mereka diragukan dan justru menguatkan dugaan bahwa cerita tentang Gerwani yang melakukan penyiksaan brutal kemungkinan adalah hasil rekayasa. Lalu mengapa hoaks diciptakan? Muncul pertanyaan, mengapa cerita ini dibuat jika tidak didukung oleh bukti? Jawabannya terletak pada upaya penguasa Orde Baru untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam menumpas PKI dan menguatkan kekuasaan militer. Cerita mengerikan ini membantu menggiring opini publik untuk membenci PKI dan semua yang dianggap terafiliasi dengannya. Narasi tentang kekejaman Gerwani dan PKI ini digunakan untuk menciptakan citra bahwa komunis tidak hanya merupakan ancaman ideologi, tetapi juga memiliki sifat yang sangat kejam dan berbahaya. Kesimpulannya, fakta atau hoaks. Berdasarkan penelitian sejarah dan bukti forensik yang ada, cerita mengenai Gerwani yang mencungkil mata jenderal, melakukan mutilasi, dan penyiksaan lainnya di lubang buaya diduga kuat merupakan mitos yang dibesar-besarkan dan dimanfaatkan sebagai propaganda oleh penguasa Orde Baru. Meskipun ada sejumlah anggota Gerwani yang terlibat dalam organisasi terkait PKI, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan kekejaman di lubang buaya seperti yang sering diceritakan. Peristiwa ini mengajarkan kita pentingnya memeriksa kembali sejarah dan mencari kebenaran di balik narasi yang disebarkan. Kita perlu memahami bahwa sejarah seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik pada masanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar informasi ini diketahui oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambi Sundel.